Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikrihi. Bismillahir rahmanir rahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hadis sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika min asyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian 2 minggu ke belakang yang belum beres. Kita masih membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan kepada orang yang sedang haid dan orang yang sedang nifas, yang mana kemarin baru sampai pada poin haram, ya, hukumnya kepada orang yang haid dan yang orang nifas al-lubthu al-iqamatu fil masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Wa mithluhu at-taraddudu, sama saja seperti berdiam diri di masjid, at-taraddudu yaitu mondar-mandir di dalam masjid. Maka itu hukumnya haram bagi wanita haid dan bagi wanita nifas. Berdasarkan hadis Nabi, la ahillul masjida li ahad li haidin wala li janibin, wa fi riwayatin wala li junubin. La ahillu, saya tidak menghalalkan, kata Nabi, al masjidah, kepada masjid, untuk wanita haid dan orang yang junub. Sekarang kita lanjut perkara yang diharamkan untuk orang yang haid dan orang yang nifas. Yang nomor ke-6 yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka orang yang sedang haid dan orang yang sedang nifas diharamkan membaca Al-Quran. Qala an-Nawawi fit Tibyan, sawa'un kana ayatun au aqalla minha. Kata Imam Nawawi berkata di dalam kitab Tibyan, orang junub dan perempuan haid, orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas diharamkan membaca Al-Quran meskipun hanya 1 ayat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalla, atau lebih sedikit dari itu. Contoh, Bismillah. Haram hukumnya bagi wanita haid, haram hukumnya bagi orang yang junub, haram hukumnya bagi orang yang nifas jika bertujuannya membaca Quran. Baik hanya 1 ayat, Bismillahirrahmanirrahim, atau misalkan tabat syada abil habi watab, atau misalkan qul huwallahu ahad, atau lebih sedikit dari 1 ayat, contoh qul huwallahu, atau Bismillah, atau Ar-Rahmanir-Rahim, tapi tujuannya membaca Al-Quran, maka hukumnya haram. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ada orang yang sedang haid, ada orang yang sedang junub, ada orang yang sedang nifas, membaca Al-Quran tapi di dalam hati. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa yajuju lil junubi wal haidi ijra'ul Qur'ani ala qalbihima min ghairi talaffudin bihi, wa yajuju lahuma an-nadru fil mushafi, ya, wa imrarihi alal qalbi. Boleh hukumnya
berarti tidak dosa. Boleh hukumnya kepada orang yang sedang junub, pada orang yang sedang haid, ya. Begitu pun nifas sama. Ijra'ul Qur'ani, yaitu membatin Al-Quran, artinya membaca Al-Quran di dalam hati, min ghairi talafdin, tanpa diucapkan. Contoh misalkan ada wanita sedang haid, ada wanita sedang nifas, dia kan pasti hafal surat Al-Ikhlas, pasti hafal surat Al-Falaq, pasti hafal, apalagi ayat kursi misalkan di rumah lagi musim hantu, sedangkan dia sedang haid, mau tidur takut membaca ayat kursi, tapi dalam hati dia membaca sebelum tidur, hatinya baca ayat kursi, sedangkan posisi dia sedang haid, maka itu hukumnya boleh, tidak apa-apa, tidak berdosa. Nah, selain itu, wa yajuzu lahu an nadru fil mushafi wa imrarihi alal qalbi. Selain itu diperbolehkan kepada orang yang junub, kepada orang yang haid, an nadru fil mushafi, melihat Quran, hanya melihat, bukan mengusap dan bukan memegang. Wa imrarihi alal qalbi, dan membolak-balik ayat tersebut di dalam hatinya. Ada kaligrafi misalkan ayat Al-Quran, ayat kursi misalkan, ya Allah kaligrafinya bagus amat, dibaca di dalam hati, oh, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun, tapi di dalam hati tidak diucapkan, maka itu hukumnya boleh, tidak berdosa bagi orang yang junub dan bagi orang yang haid dan nifas. Wa ajma'al muslimun ala jawazi tahlili wa tasbihi wa tahmid wa takbir wa salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalik min al-adhkari lil junubi wal haid. Sekarang bagaimana kalau misalkan ada orang yang sedang haid, ada orang yang sedang junub, ada orang yang sedang nifas, membaca tahlil la ilaha illallah, atau membaca tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, atau membaca misalkan tahmid alhamdulillah alhamdulillah, atau membaca takbir Allahu akbar Allahu akbar, atau membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, sedangkan dia sedang haid, sedangkan dia sedang junub, sedangkan dia sedang nifas, boleh atau tidak? Nah, di sini wa ajma'al muslimun ala zawaji tahlil wa tasbih wa tahmid wa takbir wa salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalika min al-adhkar. Wa ajma'al muslimun, golongan orang-orang muslim sudah sepakat ala jawazi tahlili, terhadap bolehnya membaca tahlil, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, bahkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu diperbolehkan. Kepada siapa? Kepada orang yang sedang junub, kepada orang yang sedang haid, dan kepada orang yang sedang nifas. Wa ghairi dzalika, dan zikir-zikir yang lain, dan zikir-zikir yang lain selain tahmid, selain tasbih, pokoknya zikir-zikir yang lain, yang namanya zikir aja itu diperbolehkan. Selain Al-Quran, diperbolehkan kepada orang yang junub, yang haid, dan yang nifas. Qala ashabuna wa kadza idza qala lil insan khudil kitaba biquwwah wa qasada bihi ghairul Qur'an fa huwa jaizun. Sekarang bagaimana kalau misalkan ada orang yang junub berdialog dengan orang yang lain, atau memberikan hujah kepada orang yang lain? Contoh seperti ini, misalkan bapak-bapak di sini misalkan malamnya habis bersetubuh dengan istri, ini bagi yang junub sama, yang haid, yang junub juga sama. Paginya belum mandi, belum mandi wajib, belum mandi wajib. Nah, ketika pagi misalkan melihat orang yang mau melaksanakan zina, kita ingatkan, hei, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Itu kan ayat Al-Quran. Nah, bagaimana itu hukumnya? Itu hukumnya diperbolehkan. Itu kan dengan catatan wa qasada bi ghairul Qur'an fa huwa jaizun, dengan catatan dia tidak bermaksud membaca Al-Quran. Atau khudil kitaba biquwwah, jadi ayat khudil kitaba biquwwah itu boleh hukum.
Jadi memberikan dalil, memberikan hujah gitu kan kepada orang-orang. Tapi bertujuan bukan membaca Al-Qur'an. Jadi wa qasada bihi ghairul Qur'ani fa huwa jaiz. Wa kadza ma asbahahu, sama saja hukumnya boleh jadi ayat Quran yang lain, tapi dengan catatan bukan niat membaca Quran. Wa yajuzu lahuma ayyakula indal musibah, dan diperbolehkan kepada orang yang haid dan orang yang nifas ketika kena musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un surat Al-Baqarah. Nah, ketika misalkan ada keluarga kita tertimpa musibah, atau misalkan kita kena musibah dalam keadaan kita punya hadas junub, atau misalkan istri kita sedang haid, itu boleh membaca ayat tersebut. Tetapi lam yaqsidil Quran, catatan jangan bermaksud membaca Al-Quran. Nah, selain itu diperbolehkan juga kepada orang yang mau bepergian, sebelum bepergian dia membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sedangkan dia keadaan haid, keadaan nifas, atau bapak-bapak misalkan dalam keadaan junub membaca ayat tersebut subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, itu hukumnya boleh, tidak apa-apa. Atau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Idza lam yaqsid bihi al-Qur'an, dikala orang tersebut tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai maksud membaca Al-Qur'an, maka itu hukumnya tidak apa-apa boleh. Qala Imamul Harmain wa in qala al-junubu bismillah walhamdulillah fa in qasada al-Qur'ana asa wa in qasada al-dzikra aw lam yakshid syai'an lam ya'sam. Imam Harmain berkata, ketika ada orang yang junub atau orang yang haid, orang yang nifas membaca lafaz bismillah atau lafaz walhamdulillah, kata Imam Haid, fa in qasada al-Qur'an aso, maka jika orang yang junub tersebut, jika orang yang haid tersebut, jika orang yang nifas tersebut membaca bismillah bertujuan membaca Quran, walaupun hanya bismillah, kata Imam Harmain aso, maka orang tersebut dosa. Wa in qasada dzikra, tetapi jika orang tersebut hanya niat zikir, aw lam yaqsid syai'an, atau tidak ada niat apapun, hanya membaca aja, gak ada niat zikir, gak ada niat baca Quran, intinya baca aja bismillah alhamdulillah, gak ada niat apa-apa misalkan, nah itu lam ya'sam, itu hukumnya tidak dosa, tidak dosa. Jadi ingat, hati-hati ya kepada orang yang junub, kepada orang yang haid, walaupun lebih sedikit dari satu ayat, jika tujuannya membaca Quran, maka itu hukumnya dosa. Yang nomor ketujuh, wasabi'u as-shaum, diharamkan bagi orang yang haid, diharamkan bagi orang yang nifas, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan diharamkan bagi orang yang haid dan orang yang nifas, haram hukumnya. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ada orang yang haid memaksa ingin berpuasa? Famata nawati sauma harruma alaiha. Maka jika ada wanita yang sedang haid atau sedang nifas memaksa ikut sahur dan dia niat berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan haid, harruma alaiha, maka diharamkan baginya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ada orang haid ketika di bulan puasa Ramadan, dia bertujuan ingin menghargai suaminya misalkan, atau ingin menghargai anak-anaknya, berniat mendidik, wah kalau misalkan saya nggak ikut puasa, dikhawatirkan anak saya ikut makan siang-siang misalkan.
Ah, kalau misalkan saya nggak puasa, takutnya suami saya ikut-ikutan nggak puasa nih, gitu. Yang akhirnya, misalkan ibu-ibu yang sedang haid tersebut tidak makan dari subuh sampai maghrib, bagaikan orang yang berpuasa, tetapi tidak niat berpuasa. Bagaimana itu hukumnya? Wa amma idza lam tanawi wa mana'at nafsaha min at-ta'am wasyaraba fala yahrumu 'alaiha li'annahu la yusamma shaum. Maka kata ulama fala yahrumu 'alaiha, maka tidak diharamkan bagi wanita yang haid dan bagi wanita yang nifas. Apa sebabnya? Li'annahu la yusamma sauman, karena itu tidak disebut puasa. Lebih jelasnya itu mah disebutnya diet, bukan berpuasa, bukan. Yang selanjutnya yang nomor 9, wa zaminuha at-tolak. Yang diharamkan bagi orang yang sedang haid at-tolaku, ditolak, cerai. Makanya abghadul halal at-tolak, perkara halal yang dibenci Allah yaitu perceraian. Cerai halal, boleh, nggak haram, tapi dibendu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika keadaan istri kita sedang haid, haram tolak. Ini poin yang nomor 9, panjang. Kalau dibaca semua nggak beres-beres. Watasi'uha, yang nomor ke-9 yang diharamkan bagi orang yang sedang haid dan bagi orang yang sedang nifas, al-mururu fil masjid, lewat ke dalam masjid. Ingat, berarti bukan hanya diam saja, lewat pun bagi orang yang haid itu nggak boleh. Lewat ke dalam masjid, al-mururu fil masjid ay mujarradul ubur, ya. Lewat ke dalam masjid, fil masjid. Kenapa? Li ghilladhi hadasiha, karena berat hadasnya. Karena berat hadasnya. Wa bihadza faraqatil junubu haitsu lam yahrum fi haqqihi mujarradul wudu. Wa bihadza faraqatil junub. Nah, di sini berbeda antara orang yang junub dengan orang yang haid. Jika orang yang junub itu diperbolehkan lewat ke dalam masjid. Arti lewat itu contoh masuk dari pintu itu, keluar dari pintu itu, lewat namanya. Bagi orang yang junub itu boleh. Nah, sedangkan bagi orang yang haid dan orang yang nifas itu tidak boleh, dengan catatan in khafat talwisahu, jika dikhawatirkan mengotori masjid, darahnya mengotori masjid. Fa in amanat sukana laha al-ubur lakin ma'al karohati inda intiqai hajati uburiha. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan yakin aman, tidak takut darahnya mengotori masjid, tidak takut darahnya menetes ke masjid. Nah, jika tidak ada kebutuhan, jika tidak ada hajat, boleh, tetapi makruh. Boleh, tapi makruh. Nah, bagaimana kalau misalkan ada hajat? Takurbil torikin. Takurbil torikin, contoh misalkan ada wanita haid mau lewat misalkan, sedangkan nggak ada jalan satu-satunya kita harus lewat ke teras masjid misalkan, karena teras masjid pun sama, termasuk masjid juga. Itu kan darurat, ada hajat, maka itu hukumnya boleh, tidak haram dan tidak makruh bagi orang yang haid. Nah, jika tidak ada hajat, walaupun memang sudah steril, yakin tidak mengotori masjid darahnya, dan yakin tidak akan jatuh di depan masjid atau di dalam masjid, itu boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Tapi jika ada hajat, boleh, tidak haram dan tidak makruh. Mana hajatnya? Contoh seperti tidak ada jalan,
atau misalkan mau memasukkan uang ke kotak amal, gitu. Mau memasukkan uang ke kotak amal, tidak ada orang misalkan, nggak ada orang yang bisa disuruh misalkan. Nah kita misalkan masuk, hanya masuk, nggak berdiam, hanya masuk ke dalam masjid, masukin uang ke kotak, pulang lagi. Nah maka itu dihukumi ada hajat. Gitu. Bagaimana hukumnya? Nah itu hukumnya boleh. Nah sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ada orang yang mempunyai penyakit istihadah bagi perempuan, atau laki-laki punya penyakit bekser. Nah bagaimana hukumnya? Dia lewat ke masjid atau berdiam diri di masjid? Maka di sini wakal haid fima dzukira man lahu hadasun daimun kamustahadatin wasalisi baulin au madhiyin waman bihi jarohatun nadhahatin bidami. Sama hukumnya haram bagi orang yang mempunyai penyakit istihadah. Jadi istihadah itu pendarahan. Ada orang yang mempunyai penyakit pendarahan, itu sama hukumnya haram dia berdiam diri di masjid atau lewat ke dalam masjid. Tapi catatannya sama, jika dikhawatirkan mengotori masjid darahnya. Atau wasalisi baulin, orang yang bekser kencing, dalam 2 menit air kencingnya netes, 2 menit air kencingnya keluar, atau 5 menit air kencingnya keluar, ini bekser, klepnya udah kendor misalnya. Nah itu sama, haram hukumnya berdiam diri di masjid, haram hukumnya dia lewat ke dalam masjid, dengan catatan jika dikhawatirkan air kencingnya mengotori masjid. Nah bagaimana kalau misalkan dia merasa gitu kan, wah saya bekser tapi pengen diam di masjid, dia kasih cari cara misalkan bungkus pakai plastik barangnya, ketika netes kan masuk ke plastik, otomatis kan nggak netes ke karpet dan nggak netes ke sarung. Nah kalau misalkan dia pakai cara yang lain, yang penting nggak netes, nggak jadi masalah, yang penting tidak mengotori masjid. Au madhiin, atau orang yang bekser air madhi, sama itu hukumnya haram berdiam diri di masjid dan lewat ke dalam masjid. Waman bihi jarohatun nadhahatin bidzambi, atau orang yang mempunyai luka, orang yang mempunyai luka dan luka tersebut masih mengeluarkan darah atau masih mengeluarkan cairan, baik cairan bening ataupun nanah busuk, itu haram bagi dia berdiam diri di masjid dan lewat ke dalam masjid. Di sini faida khifa at-talwitu bi syai'in min dzalika harumal ubur. Maka ketika dikhawatirkan mengotori masjid, baik dari darah istihadah maupun dari kencing yang bekser atau air madhi, atau misalkan darah dari luka, cairan dari luka, jika dikhawatirkan mengotori masjid, harumal ubur, maka diharamkan lewat ke dalam masjid tersebut. Wa illa kuriha, jika tidak dikhawatirkan maka statusnya hanya makruh saja, hanya makruh saja. Illa lihajatin, kecuali ada hajat, ada perlu. Wa kada sairun najasati al malusati walau pina'lin aw thawbin fala yajuzu idkhalun najasati ala nahwin na'li illa bisyaratain ayyamana talwif wa yakuna lihajatin ka qaufil diya'i. Sama saja hukumnya, tidak boleh, haram hukumnya sairun najasati al malusati, yaitu najis yang sekiranya mengotori masjid, bisa mengotori masjid, walau pinalin atau thawbin, walaupun najis tersebut menempel di sendal atau di baju. Contoh misalkan sendal kita ada kotoran ayamnya, atau misalkan baju kita ada najisnya, baju kita ada najisnya, misalkan baju kita banyak darahnya, atau baju kita banyak kotoran burung atau kotoran apa,
Itu sama hukumnya. Jika dibawa masuk ke dalam masjid atau dibawa lewat ke dalam masjid, maka itu hukumnya haram juga. Nah, misalkan baju kita ada nanahnya, di pakaian apa saja, di peci, di sarung, sama saja. Dengan catatan jika mengotori. Illa bisyaratain, bisa hukumnya tidak menjadi haram, berarti menjadi boleh dengan dua syarat. Yang pertama, ayyak mana at-talwisa, jika memang sudah aman, nggak mau tori masjid. Contoh misalkan baju kita ada najisnya, misalkan baju kita ada najisnya atau ada darahnya, kita masuk ke masjid, aman ini soalnya darahnya udah kering, nggak khawatir netes di karpet, itu kan aman. Misalnya darahnya udah kering gitu kan, atau nanahnya udah kering, nggak dikhawatirkan menetes di karpet. Maka jika memang sudah aman, nggak dikhawatirkan mengotori masjid, maka boleh. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, ayakun ali hajatin kakofil diyai. Yang kedua ada hajat, contoh seperti dikhawatirkan hilang. Contoh, misalkan sendal kita ada kotoran ayam. Jika misalkan disimpan di luar masjid, yakin pasti hilang, maka boleh kita masukkan sendalnya ke teras masjid atau ke halaman masjid. Boleh hukumnya jika khawatir sendal kita ada yang ambil gitu. Atau begitupun pakaian kita. Jadi jika khawatir pakaian kita ada yang ambil, itu kan, kalau misalkan contoh gini, baju kita ada najisnya, kita masuk ke kamar mandi, itu kan, ke kamar mandi. Kalau misalkan pakaian kita taruh di pagar luar masjid, yakin pasti ada yang ambil. Jika ada hajat seperti itu, khawatir ada yang ambil, tidak apa-apa dibawa masuk ke masjid, ke lingkungan masjid. Itu hukumnya boleh. Wa asyaraha, yang nomor ke-10, al-istimta'u ay al-mubasyaratu sawa'un kanat bisyahwatin amla, sawa'un kanat bisyahwatin amla. Yang nomor ke-10 yaitu istimta. Arti istimta, tidak diperbolehkan mubasyarah, bersentuhan secara langsung, baik memakai syahwat maupun tidak memakai syahwat, antara suami dan istri. Bima baina surrati wa rukbati, di dalam anggota tubuh antara pusar dan dengkul, berarti anggota intinya saja. Haram hukumnya ketika istri haid istimta al mubasyarah sawa'un kanat bisyahwatin amla, baik memakai syahwat ataupun tidak memakai syahwat, itu hukumnya tidak boleh. Bersetubuh suami dan istri bima baina surati wa rukbati, di anggota tubuh dari pusar sampai dengkul. Biwatin sawa'un kanat bihailin amla wa bi ghairihi haitsu la haila, wala budda an takuna al mubasyaratu bima yanqudu mas'uludu liyakhruja asinnu wasya'ru, dengan cara wati. Dengan cara wati itu ya jima, jima seperti biasa ya, itu tidak boleh, haram hukumnya. Bahkan ada hadis yang menjelaskan jika ada manusia yang memakai istrinya dalam keadaan haid, maka sama saja dosanya seperti memerkosa ibu kandung sendiri. Dosanya, padahal istri kita loh. Tapi hati-hati kalau sedang PMI, Palang Merah Indonesia, jangan diambat, jangan. Sabar, itu haram hukumnya, tidak boleh. Kesimpulannya adalah bahwa tubuh perempuan yang sedang haid dengan dinisbatkan pada istimta dan mubasyarah dibagi menjadi dua.
Yang pertama, ahaduhuma ma baina surrati wa rukbati fayahrumu 'ala rajuli al-mubasyaratu bihi mutlaqan, maka haram hukumnya kepada suami mubasyarah, ya. Jadi mubasyarah, bersetubuh dengan istri, fihi, di antara fihi, dari pusar sampai dengkul, intinya area intim, mutlaqan, mutlak hukumnya haram. Sawaun kanat biwatin au bilamsin, itu maupun dengan cara dipakai, dimasukin, ataupun dengan cara cuma diusap-usap doang, au bilamsin, sama saja, itu hukumnya haram. Bikhilafil istimta'i bi ghariha kanadhrin bisyahwatin fa innahu la yahrumu. Berbeda lagi dengan selain istimta, jadi dengan cara tidak bersetubuh. Contoh, mohon maaf tapi ini hukum. Misal istri kita haid, kita ngebet, pengen gak kuat, daripada zina, gak kuat. Oh gimana nih, pengen nih malam Jumat, kata istri saya masih haid, nyuruh istrinya telanjang, dilihatin aja, tapi pakai syahwat, syahwatnya bangkit gitu Pak, sehingga jadi hanya dengan melihat pun dia puas gitu. Tapi istrinya dalam keadaan, maka di sini itu hukumnya tidak apa-apa gitu. Bikhilafil istimta'i bi ghairiha kanadhrin bi syahwatin, contoh seperti melihat dengan syahwat, fa innahu la yahrumu, itu hukumnya tidak haram. Adapun mubasyarah di bagian luar antara pusar dan lutut, contoh seperti ke atas, payudara ke atas, atau dari dengkul ke bawah, tangan misalkan. In kanat biwatin fayahrumu aidon, maka itu hukumnya sama, haram jika diwati. Arti wati itu ya sampai istimna, sampai keluar air mani. Jadi intinya tetap bersetubuh itu sampai telanjang bulat yang tertutup hanya pusar dan dengkul saja. Ini sampai bersetubuh, sampai keluar syahwat semuanya. Maka itu hukumnya haram. Wa amma bi ghairihi fala. Nah, bila mana cuman biasa-biasa saja, contoh hanya pelukan biasa, ciuman biasa, istri dalam keadaan haid, tidak sampai waktu, maka itu tidak haram, tidak jadi masalah. Wasaniha, yang kedua, ma'ada ma baina surrati wa rukbati fala yahrum. Yang kedua, ma'ada, jadi bagian tubuh selain bagian antara pusar dan lutut, maka tidak diharamkan istimta pada secara mutlak. Jadi tidak diharamkan juga jika tidak diwati. Wa yahrumu 'alal mar'ati wa hiya haidun an tubashshira ar-rajula bima baina surratiha wa rukbatiha fi ayyi juz'in min badani, walau ghairu ma baina suratihi wa rukbatihi, li'anna muni'a min masihi yamnauha an tamissahu bihi. Diharamkan atas perempuan yang haid menyentuhkan bagian antara pusar dan lututnya dengan bagian manapun dari tubuh laki-laki, sekalipun selain antara pusar dan lutut laki-laki tersebut, karena bagian tubuh yang dilarang untuk disentuh oleh laki-laki, maka dilarang pula atas perempuan untuk menyentuh laki-laki dengan bagian tubuh tersebut. Istri sedang haid, ketika istri haid misalkan, istri pengen, istrinya memaksa, dia buka pakaiannya, dia ambil tangan suaminya, dia pegangin ke barangnya. Nah bagaimana hukumnya? Sama, itu hukumnya haram. Lanjut, wala yahrumu 'alal haidi wan nufasai hudurul muhtadir 'alal muhtamad. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ada orang yang haid dan orang yang nifas menghadiri orang yang sedang sakaratul maut?
menurut kaul mu'tamad wala yahrumu alal haidi wan nufasai hudurul muqtadir alal mu'tamad. Nah, tidak haram hukumnya orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas menghadiri orang yang sedang sakaratul maut. Alal mu'tamad ini menurut kaul mu'tamad. Tapi ikhtilaf khilafan lima fil ubab warraud, ikhtilaf ya dengan ulama yang berpendapat di dalam kitab ubab dan kitab raud, wa alalahu bitadurrurihi bimtinai malaikatir rahmati minal huduri indahu bisababiha. Jadi menurut ulama yang lain, orang yang sedang haid dan orang yang sedang nifas itu tidak boleh menghadiri orang yang sedang sakaratul maut. Kenapa? Bimtinai malaikatur rahmati, karena jika ada orang yang haid dan nifas menghadiri orang yang sedang sakaratul maut, malaikat rahmat tidak mau dekat. Bisa babiha, karena sebab ada orang yang sedang haid dan orang yang nifas. Tapi menurut kaul mu'tamad tidak apa-apa, tidak haram. Udah isya ya. Gak ada tanya jawab lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian untuk malam ini sudah beres. Alhamdulillah. Perkara yang diharamkan kepada orang yang tidak punya wudu, junub, haid dan nifas sudah beres. Mudah-mudahan kajian malam ini bermanfaat, khususnya bagi diri pribadi saya, umumnya untuk para jamaah sekalian. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.